Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita sesungguhnya adalah untuk membantu setiap kita di dalam kelemahan kita. Sebab firman Tuhan yang ada dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Roh Kudus, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan dan kasih setiamu yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami boleh kembali berkumpul dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebentar kami rindu untuk kembali mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu dan urapilah setiap kami yang mendengar. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama kita katakan, Amin. Sobat DC Ministry dimanapun berada, sharing kali ini saya berjudul Roh Kudus Penolongku yang Sejati. Semakin kesini kita bisa melihat kalau dunia ini semakin tidak pasti. Dan oleh sebab itulah, maka semakin hari setiap kita juga semakin lagi membutuhkan Roh Kudus. Karena dialah sang penolong kita yang sejati. Dia adalah seorang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dialah yang juga akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Katakan amin. Hari ini saya rindu Tuhan memberi kepada kita kepekaan untuk mengerti lebih dalam lagi mengenai Roh Kudus dan karunia-Nya. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita kembali ke ayat 15 tadi, di situ Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maksudnya mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ada kata jika di dalam ayat ini menandakan bahwa ada sebuah kemungkinan kalau manusia itu sesungguhnya berpeluang untuk gagal di dalam mengikut Yesus. Karena semua manusia itu lemah dan tak ada satupun dari kita yang sempurna. Tidak akan pernah cukup bila kita itu hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri atau bila kita itu hanya mengandalkan kemauan kita di dalam mengikut Yesus. Bahkan kita semua juga mungkin sudah tahu seorang Petrus pun yang pernah berkata kepada Yesus dalam Matius 26, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Pada akhirnya kita tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus berapa kali saudara? 3 kali, bahkan sebelum ayam berkokok 2 kali. Terjadi sebuah pengkhianatan. Bayangkan selama 3,5 tahun Petrus bersama dengan para murid lainnya pernah bertemu dan selalu bersama-sama secara fisik dengan Yesus saja pun bisa masih begitu lemah. Apalagi orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Yesus, ya kan? Tetapi ketika hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun di atas para murid, kehidupan mereka berubah secara total. Roh Kudus itu telah mengubah Petrus dan menjadikannya sebagai saksi Yesus. Bahkan di hadapan para pemuka-pemuka Yahudi, Petrus tidak gentar memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan oleh karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang terus tiap hari, bahkan tiap saat memperkenalkan jalan Yesus kepada Petrus. Dan karena Yesus tahu kelemahan kita ini, makanya di ayat 16 dia berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia
menyertai kamu selama-lamanya. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah mengapa harus penolong yang lain? Mengapa tidak langsung Yesus saja? Itu dikarenakan Yesus harus naik ke sorga setelah dia bangkit. Kalau saja Yesus hari ini secara fisik masih ada di bumi, maka mungkin saja kalau kita hendak bertemu dengannya, harus perlu membuat janji dulu. Karena kalau saja Yesus masih berada dalam darah dan daging, seperti manusia, sekalipun ia tidak berdosa, pastilah Tuhan Yesus diikat oleh waktu, dan dia tidak bisa maha hadir di mana-mana. Oleh sebab itulah maka Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain." Sekalipun hari ini kita tidak bersama dengan Yesus secara fisik, tentu tidak jadi masalah, karena justru malah Yesus bisa bersama-sama dengan setiap kita, di mana saja dan kapan saja. Tidak ada perbedaan waktu, jarak, maupun tempat. Sekalipun saya berada di sini dan Anda sedang berada di sana, Yesus yang sama secara non-jasmani hadir dalam wujud yang lain, rohnya itu ada di tengah-tengah kita, menyertai setiap kita selama-lamanya. Jadi melalui ayat ini Yesus hendak berkata bahwa Roh Kudus itulah yang akan menolong setiap kita di dalam kelemahan kita. Semenjak ada Roh Kudus, maka kita yang lemah akan menjadi kuat di dalam mengikut Yesus, dan bersama dengan Roh Kudus, kita semuanya akan dimampukan untuk menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Sejak Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan seseorang percaya, kalau misalkan kita hendak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah Tuhan, maka hati kita akan merasa tidak nyaman. Seperti kayaknya ada sesuatu yang menentang di dalam hati kita. Seperti Mazmur 139 ayat 7 yang berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu?" Rasanya itu seperti kita sedang bergulat dengan Tuhan, bergulat dengan seseorang di dalam jiwa kita. Di era Roh Kudus, bagi siapapun kita yang sudah menerima Yesus, kita akan dibuat susah kalau hendak berbuat dosa. Maksudnya, jikalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri seseorang, maka tentu saja orang itu akan sulit kalau hendak berbuat dosa. Dibutuhkan kesengajaan di dalam tanda kutip untuk terlebih dahulu mengusir-ngusir Roh Kudus dari hidup seseorang tersebut, karena kalau nggak gitu, kan nggak mungkin kita bisa berbuat dosa di dalam hadirat Tuhan. Karena sudah pasti Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan kita dari dosa, Yohanes 16 katakan. Jadi tidak gampang sebenarnya kita itu mau berdosa saat Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan kalaupun hari-hari ini sekalipun kita sempat jatuh dalam dosa, lalu kita masih bisa kembali kepada Tuhan, itu pasti karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kalau Roh Kudus sudah tidak ada, maka kita tidak akan bisa lagi kembali kepada Tuhan. Sebab hati kita itu sudah pasti mengeras, seperti hati Firaun. Dan biasanya, kalau hati seseorang itu bisa menjadi mengeras seperti Firaun, itu pasti karena sebelumnya orang tersebut sudah berkali-kali dengan sengaja mendukakan Roh Kudus sedemikian rupa. Sehingga sampailah akhirnya pada suatu titik di mana Roh Kudus tidak lagi menginsafkannya. Dan disitulah orang berdosa atau pendosa susah untuk kembali dan dipulihkan. Sebab tugas utama Roh Kudus itu ialah untuk memperkenalkan Yesus kepada kita. Sekalipun dia Allah, dia menugasi dirinya untuk mengajari dan menguatkan kita, untuk membimbing dan membantu serta menolong kita, agar kita mengasihi Yesus dan taat kepada Bapa. Roh Kudus itu adalah penolong yang sejati. Dialah yang membuat kita tidak lagi memakai kata jikalau di dalam mengasihi Tuhan. Sekalipun kita masih bisa gagal karena kita tidak sempurna, tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dituntun oleh Roh Allah, semakin hari orang itu akan semakin mengasihi Yesus. Semakin hari dia akan semakin menuruti segala perintah Tuhan dan semakin lagi taat kepada perintah-perintah Bapa. Di dalam Roh Kudus ada yang namanya kepekaan, yaitu suatu hal yang membuat kita bisa merasa tidak sreg setelah kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Atau sebaliknya, membuat kita bisa merasa damai sejahtera sekalipun sedang berada di tengah badai hidup yang begitu luar biasa.
Karena di dalam diri kita ada sebuah kesaksian iman, berupa jaminan surgawi yang berkata bahwa bersamamu Tuhan, aku bisa melewati semuanya. Selanjutnya di ayat yang ke-17 dikatakan, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak kelihatan bukan berarti tidak dahsyat ataupun tidak nyata. Roh Kudus ada di dalam kebenaran dan dia mempengaruhi kita dalam kebenaran. Memang dia tidak terlihat, tetapi pengaruhnya sangat terasa di dalam kebenaran yang dia ajarkan di dalam kehidupan kita dan juga melalui buah-buah roh yang dihasilkan di dalam diri kita, seperti kasih, damai, sejahtera, sukacita, dan semua buah roh lainnya. Di dunia ini pun ada terlalu banyak hal-hal yang sangat penting namun tidak terlihat. Oksigen salah satu contohnya. Sekalipun Roh Kudus bukanlah seperti itu, sebab oksigen itu hanyalah sebuah ciptaan Tuhan, tetapi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi, dan dia sangat nyata sekali. Roh Kudus itu memang tidak kelihatan, dan itulah sebabnya dia berwibawa. Dia itu Allah dan dia itu mulia. Celakanya, zaman sekarang ini bukan hanya dunia yang tidak menerima dia, sebab kadang-kadang gereja pun juga tidak bisa menerima dia. Selain hanya menjadikannya sebagai sebuah doktrin saja. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau kita dikaruniai bahasa roh, maka janganlah kita menghakimi mereka yang tidak berbahasa roh, sebab bahasa roh itu diberikan di dalam kehidupan seseorang yang memintanya dengan percaya dan tahu bahwa itu adalah sebuah karunia perjanjian baru. Karunia berbahasa roh itu diberikan agar kita memakai itu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Tidak ada paksaan bagi orang yang tidak percaya akan karunia bahasa roh, sebab baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah itu bukanlah sebuah keharusan, tetapi kehausan. Berarti hanya yang hauslah yang mendapatkan. Yang pasti semua yang diberikan dari Roh Kudus itu bukanlah untuk perdebatan, tetapi untuk mengasihi Yesus dan membantu setiap kita untuk nurut sama perintah-perintah Tuhan. Bagi saya secara pribadi saya percaya bahasa roh itu perlu dan juga berguna. Sebagai contoh, suatu ketika dalam sebuah KKR kesembuhan yang pernah saya saksikan, bahasa roh itu berguna karena sewaktu jemaat berbahasa roh, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Tuhan menjamah ribuan orang dengan sungguh dahsyat. Tanpa tumpang tangan, orang-orang itu disembuhkan. Bahkan orang-orang yang sakit sejak lahir pun semua disembuhkan. Semua itu bukanlah sugesti, tetapi semua itu adalah mujizat yang terjadi di zaman kisah para rasul. Sebab itulah maka saya percaya bahasa roh itu perlu dan berguna. Tetapi kembali ke ayat yang kita baca tadi, dikatakan bahwa dunia tidak bisa menerima dia hanya karena mereka tidak mengenal dan memahami tentang karunia Roh Kudus itu seperti apa. Namun, janganlah hanya karena kita tidak mengerti karunia Roh Kudus, lantas langsung berkata kalau itu tidak perlu. Sebab kalau karunia Roh Kudus ini dipakai dengan cara yang bertujuan untuk mengasihi sesama, maka niscaya itu pasti akan berguna secara luar biasa. Sebab semuanya itu digunakan untuk kemuliaan Tuhan, ya kan? Kemudian di ayat 17b lanjut dikatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada dua dimensi yang dimaksud oleh ayat ini. Dimensi yang pertama itu menyertai, yang berarti di luar. Dan yang satu lagi berada di dalam, sebab dikatakan ia diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu membimbing kita dari dalam kita dan juga mengatur kejadian di luar kita. Sebab Roh Kudus itu nyata, dia tidak kelihatan, tetapi dia membimbing kita dari dalam, khususnya untuk membuat keputusan-keputusan yang ada di hidup kita.
yang selalu akan disampaikan lewat firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita sedang lagi membaca Alkitab ataupun sedang mendengarkan khotbah, tiba-tiba sepertinya ada sebuah ayat yang melompat dan membimbing kita, atau bisa juga tiba-tiba ada seseorang teman atau saudara kita yang secara mendadak memberitahu kepada kita sebuah nasihat akan sesuatu hal yang perlu untuk kita pertimbangkan, dan Roh Kudus bisa mengirim siapapun untuk meneguhkan kita akan sesuatu. Itu semuanya tidak ada yang kebetulan. Jadi hari ini kita nggak pernah lagi merasa sendirian, sebab di dalam kita tinggal seorang pribadi, yaitu Allah Roh Kudus. 3 poin yang bisa kita pelajari dari sharing kita hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu adalah roh yang menolong dan memampukan setiap kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Sehingga kita yang dulunya lemah, sekarang menjadi kuat oleh karena Roh Kudus. Poin selanjutnya atau poin kedua, meskipun Roh Kudus tidak terlihat, tetapi kehadirannya sungguh nyata. Demikian pula pengaruhnya juga sangat terasa di dalam kebenaran melalui buah-buah roh yang dihasilkan di dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga, Roh Kudus akan menyertai dan juga membimbing kita di dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Membuat setiap kami semakin mengerti bahwa Roh Kuduslah yang membimbing setiap kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran. Roh Kudus, tuntunlah setiap kami agar semakin lagi lebih peka akan kehendak-Mu, senantiasa tetap taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun sedang berada dalam pergumulan yang berat. Hari ini kami juga rindu untuk terus menopang dalam doa semua Sobat ECA Ministry dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus yang kiranya menjamah setiap hati mereka yang haus akan Engkau, sehingga di dalam apapun pergumulan yang mereka hadapi, selalu kami bisa berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dan rancangan-rancangannya selalu indah bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa sama-sama kita katakan, Amin. Mari kita buka hati kita dan angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.